Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Juliani Halawa dengan NIM D1101201023. Prodi Pertambangan Angkatan 20. Tujuan video ini sebagai ujian akhir semester 1 dari mata kuliah Kimia Dasar. Sini saya akan mengerjakan soal bab 3 tentang penentuan rumus empiris nomor 3.49 pada halaman 111 dan bab 4 penulisan ionik net atau bersih nomor 4.140 pada halaman 167 dari buku Chemistry 10th Edition Raymond Chang. Soal yang pertama yaitu menentukan rumus empiris atau disingkat dengan RE, itu perbandingan mol paling sederhana atau rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom unsur yang menyusun senyawa. Misalnya ada yang persentase atom C, persentase atom H, persentase atom O. Jadi yang pertama yang harus kita cari yaitu jumlah mol dari masing-masing unsur. Rumus mol yaitu massa per massa molekul relatif dari setiap unsur. Dan jika ini yang diketahui persen, maka itu dapat kita gunakan sebagai massa. Setelah jumlah mol dari setiap unsur diketahui, maka untuk menentukan rumus empirisnya, kita mencari rasio dengan membagi setiap jumlah mol unsur dengan mol yang terkecil. Soal yang akan saya kerjakan yaitu nomor 3.49, itu rumus empiris dari senyawa-senyawa di bawah dengan komposisi sebagai berikut. Yang A 2,1% atom H, 65,3% atom O, 32,6% atom S, dan B 20,2% Al dan 79,8% Cl. Nah, persennya itu dapat kita jadikan menjadi massa dalam satuan gram. Pertama yang A yang diketahui, H sama dengan 2,1 gram, O sama dengan 65,3 gram, S sama dengan 32,6 gram. Jadi kita tuliskan juga AR dari setiap unsur. ARH sama dengan 1,008 gram per mol. AR dari O 15,99 gram per mol. ARS 32,065 gram per mol. Yang ditanya itu rumus empiris. Yang pertama yang kita tentukan yaitu jumlah mol dari setiap unsur. Jumlah mol bisa dilambangkan dengan N kecil. Jadi kita tentukan dulu jumlah mol dari setiap unsur. NH rumus mol sama dengan massa per massa molekul relatifnya. 2,1 gram per massa relatifnya 1,008 gram per mol. Nah, kita sederhanakan, maka mol yang kita dapat dari H sama dengan 2,08 mol. Nah, untuk N dari O 65,3 gram per 15,99 gram per mol. Sederhanakan, maka dapat molnya yaitu 4,08 mol. Untuk N dari S 32,6 gram per 32,065 gram per mol. Jadi mol dari S terdapat 1,08 mol. Jadi untuk menentukan rumus empirisnya dapat kita tentukan dengan membagi setiap jumlah mol unsur dengan mol yang terkecil. Jadi mol yang terkecil di antara N, O, dan S yaitu molnya CS.
1,08. Ini akan menjadi sebagai pembagi. Jadi rumus empirisnya untuk atom H sama dengan 2,08 mol per 1,08 mol, hasilnya sekitar 2. Untuk atom O 4,08 mol per 1,08 mol, hasilnya sama dengan 4. Dan untuk S 1,08 mol per 1,08 mol, atomnya itu 1. Jadi rumus empirisnya itu H2, S1, dan O4. H2SO4 atau yang kita kenal juga sebagai asam sulfat. Nah, sekarang yang B. Diketahui Al sama dengan 20,2 gram, Cl 79,8 gram. Ar dari Al sama dengan 26,982 gram per mol. Ar dari Cl 35,453 gram per mol. Ditanya Re-nya. Sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu masing-masing jumlah mol dari setiap unsur. Jadi N dari Al dengan massa per massa molekul relatif 20,2 gram per 26,982 gram per mol. Jadi molnya kita dapat itu 0,75 mol. Untuk NCl 79,8 gram per 35,453 gram per mol. Ini dapat N dari Cl dengan 2,25 mol. Nah, untuk mencari rasionya, jumlah mol yang terkecil kita gunakan sebagai pembagi, yaitu jumlah mol dari unsur Al 0,75 mol. Bentukan rumus empirisnya untuk atom Al dengan 0,75 mol per 0,75 mol. Nah, nilainya dapat 91. Untuk atom Cl 2,25 mol per 0,75 mol sama dengan 2. Jadi rumus empirisnya itu Al1 dan Cl2. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu tentang menulis persamaan ionik net. Dalam menulis persamaan ionik net atau bersih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita tuliskan persamaan molekul yang seimbang atau senyawanya kita setarakan terlebih dahulu. Yang kedua, tuliskan persamaan ionik yang menunjukkan elektrolit kuat atau yang benar-benar terdisosiasi menjadi kation dan anion. Mana persamaan ion adalah suatu cara pemaparan reaksi kimia yang melibatkan larutan elektrolit. Syarat dalam persamaan ion yaitu untuk zat elektrolit kuat dituliskan sebagai ion-ion yang terpisah atau senyawanya dapat kita ionkan. Contoh dari
elektrolit kuat yaitu HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, BaOH2 dan senyawa lainnya. Sedangkan untuk zat elektrolit lemah tetap ditulis sebagai molekul atau senyawa netral atau tidak kita ionkan. Contoh dari zat elektrolit lemah yaitu CH3COH, HF, HNO2, NH3 dan H2O. Setelah kita ionkan, maka kita hapus ion penonton di kedua sisi persamaan ionik, di mana ion penonton ini atau ion peramping adalah ion yang sama pada kedua sisi dari reaksi kimia, itu reaktan dan produknya. Nah, setelah kita hapus ion penontonnya, maka kita periksa kembali apakah muatan atau jumlah atomnya sudah seimbang atau setara. Jadi kalau misalnya senyawanya elektrolit kuat tetapi dalam bentuk padatan, maka itu tidak bisa kita ionkan. Jadi yang bisa diionkan itu dalam wujud larutan atau aqua. Jadi sebelum mengionkan kita perhatikan wujudnya, apakah dia padatan atau solid, liquid atau cair, larutan atau aqua, gas, bahkan lelehan. Jadi yang bisa diionkan adalah yang berwujud larutan atau aqua. Soal kedua, nomor 4.140. Soalnya telah saya translatekan dalam bahasa Indonesia, yaitu amonium nitrat NH4NO3 adalah salah satu pupuk yang mengandung nitrogen paling penting. Kemurniannya dapat dianalisis dengan mentitrasi larutan NaNO dengan larutan NaOH standar. Dalam satu percobaan, sampel 0,041 gram dari NaNO yang disiapkan secara industri membutuhkan 24,42 ml NaOH, 0,1023 mol untuk netralisasi. Di sini soalnya ada dua, ada A dan B, tapi saya akan mengerjakan untuk persamaan ionik bersih. Nah, dari soal di atas dapat kita tentukan yang menjadi reaktannya yaitu larutan amonium nitrat atau NH4NO3 dalam wujud larutan tambah dengan larutan natrium hidroksida itu NaOH. Reaksi dari reaktan ini menghasilkan produk yaitu larutan sodium nitrat NaNO3 ditambah dengan larutan amonium NH3 dan ditambah dengan air H2O. Ini dalam wujud liquid atau cair. Nah, hal pertama dalam penulisan reaksi ionik, kita perhatikan apakah reaksinya ini telah seimbang atau setara. Nah, reaksi ini telah seimbang ya. Terus dalam persamaan ionisasinya yang kita perhatikan, yang bisa kita ionisasikan yaitu dia yang berwujud aqua atau larutan. Di sini semua dalam di sini NH4NO3 dalam wujud aqua, dan ini termasuk larutan zat elektrolit kuat. Nah, syarat yang menjadi syarat juga tadi untuk ionisasi yaitu harus termasuk dalam zat elektrolit kuat. Tetapi di sini walaupun NH3 ini termasuk dalam wujud larutan atau aqua, tapi ini tidak bisa diionisasikan karena NH3 itu termasuk dalam zat elektrolit lemah. Setelah itu kita ionisasikan, kita pisah. NH4 ionisasinya positif, ditambah dengan NO3 minus, tambah dengan Na positif, tambah dengan OH
negatif. Produknya juga kita ionisasikan yang dalam wujud larutan dan termasuk zat elektrolit kuat. Na positif ditambah NO3 negatif. Karena NH3 itu termasuk dalam elektrolit lemah, maka dia tetap dituliskan NH3. H2O pun tetap kita tulis H2O. Nah, syarat yang ketiga tadi yaitu setelah kita ionisasikan, kita hapus ion penontonnya atau ion peramping, di mana ion penonton itu adalah ion yang sama di kedua sisi reaksi kimia. Di sini dapat kita lihat yang sama itu kita hapus untuk NO3 minus di reaktan dan di produknya juga kita hapus, dan Na positif di reaktan dihapus juga dengan Na positif di produk. Nah, setelah ion penontonnya dihapus, maka yang menjadi ionik bersih, ionic net atau bersihnya, sisa dari yang belum kita hapus, yaitu NH4 positif tambah dengan OH negatif, produknya yaitu NH3 tambah H2O. Nah, setelah ion penontonnya kita hapuskan, kita perhatikan kembali apakah ini telah reaksinya telah seimbang atau setara. Ini N-nya 1, H-nya 5, O1. Nah, inilah yang menjadi ionic net bersih dari soal nomor 4.140.